membahas tentang asistensi fisika 1 ya, soal tentang rotasi dan pusat massa. Jadi bagaimana ketika benda itu dia mengalami gerak rotasi. Kan sebenarnya ketika kita berbicara tentang gerak itu kan ada 3 gerak ya, sebagaimana teman-teman tahu ketika di SMA. Yang pertama ada gerak rotasi, gerak translasi, sama gerak vibrasi. Kali ini kalau dia mengalami gerak rotasi seperti apa? Tentu ada hubungannya nanti dengan pusat massa. Nanti di sini akan dibahas lebih fokus ke pembahasan soal, namun akan diberikan pemahaman yang lebih mendalam sedikit. Oke. Soal nomor 1 ini ada 2 buah balok ya. Massa yang pertama 3 kilo, massa yang kedua M2. Terus dihubungkan pada katrol dengan radius 0,2 meter dan bermassa 200 gram. Terus sistem tersebut ternyata pada waktu 3 titik jatuh. Dalam waktu 3 titik itu jatuh sejauh Y. Tentukan massa dari balok kedua. Ini loh, nyari massa yang di sini. Jadi konsep yang pertama yang kita harus tahu, dalam gerak ini kita pertama menggunakan konsep gerak jatuh bebas. Ya kan, kita udah tahu rumusnya bahwa Y sama dengan setengah AT kuadrat. Kita pindah ruaskan, 2Y dibagi 2 kuadrat kita dapat A. Maka nilai A berapa? Kita masukkan, dia ternyata jatuh sejauh 20 cm. Nah, maka kita bisa masukkan 2 kali 0,2 dibagi 3 kali 3 sama dengan 0,4 bagi 9. Nilai A-nya 0,044 meter per second kuadrat. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai A. Tapi A tersebut dia tidak mengalami hanya sekedar translasi, namun juga A karena rotasi. Maka berapa M2-nya? Kita bisa gunakan ini ya. Ini terakhir nanti. Tapi kita berangkat dari sini dulu. Kita tahu bahwa F sama dengan M kali A. Kita masukkan. Ya kan, yang jatuh adalah benda 2 ya. Terus habis itu dia mengeluarkan torsi. Ya, dikali alfa. F kali R sama dengan I kali A, kan torsi itu kan kecenderungan untuk dia berputar. Yang menyebabkan dia berputar itu kan T2 sama T1. Kira-kira seperti ini ya, kalau saya gambar. Seperti ini ya. Ini kan yang membuat berputar itu T1, kira-kira begini. Ini T2. Ini T2 gini ya. Lalu kita masukkan semua. Ini sebenarnya adalah R ya. Alfa kali R. R kuadrat alfa sama dengan A linear ya, ini percepatan sudut. Nah, kemudian kita bisa dapatkan, kita coret semua R-nya. R-nya kan tinggal 1, maka T2 kurangi T1 sama dengan massa katrol dikali dengan percepatan. Lalu persamaan 2 substitusi ke dalam 1. Jadi kita masukkan semua. Ya, kita kaitkan MK-nya ya, kita manipulasi semua, kita tambahkan, di mana T2 sama T1 ini diganti MKA. Nah, terus A-nya kita masukkan tadi 0,0, sebenarnya 0,044 ya, kita dapatkan. Nah, 2,97. Berapa kalau tegangan tali pada benda satu? Mudah. Yang pada benda satu itu kita tahu massa katrolnya sekian. Kita tahu inersianya. Tegangan talinya kita tinggal masukkan. 29,88 Newton. Lalu ini ada soal katrol ya, seperti di gambar ini.
dia turun dengan radius 12 cm. Yang ini 60 gram, yang di sini dia 60 gram ya. 60 gram. Terus dia turun sama seperti nomor 2 tadi, hanya saja T-nya 1. Pertama, kita akan gunakan hukum 2 Newton karena dia bergerak mengalami dinamika sehingga dia mengalami gaya. Kita masukkan. Kita dapatkan I kali alfanya ya. Kita dapatkan T1-nya adalah massa katrol dikali A. Oke ya. T yang bekerja dia hanya T1. Kira-kira begini. Gini ya. T yang menyebabkan dia berputar itu hanya T1. Ya kan, dia muternya akibat T1. Lalu persamaan 2 itu kita substitusi ke dalam persamaan 1. Kita ganti T1-nya dengan MK kali A. Kita dapatkan A W1 dibagi M1 plus MK. Kita dapatkan 8,83 meter per second. Lalu kalau dia udah jatuh sejauh 5 meter berapa mas kecepatannya? Mudah. Kita pakai GLBB. Ya. Kita kembali ke konsep GLBB. Pakai V sama dengan akar 2S dengan V0 sama dengan 0. Kita dapatkan 9,39. Oke, sekarang kita lanjut untuk menghitung pusat massa dari suatu benda. Ya ini ya, ada 3 benda. Ya 3 benda gini ya di dalam suatu sistem. Kira-kira di mana pusat dari pusat massa ya? Artinya di mana massa itu terkonsentrasi. Misal nih, saya punya benda gini. Pusat massanya kan kira-kira di sini. Artinya seluruh massanya itu terkonsentrasi di sini. Berbeda dengan titik berat. Kalau titik berat itu titik yang menentukan di mana dia beratnya. Tapi kalau pusat massa di mana massa itu terkonsentrasi. Ya, jadi rumusnya cukup sederhana ya. Kalau pusat massa kita tinggal tambahkan M1X1. Nah, kita masukkan semua. Rumusnya sebenarnya adalah M1X1, M2X2, M3X3 dan seterusnya. Sebenarnya gini, sigma MIXI ini koordinat pokoknya atau YI ya. Kita bagi dengan sigma MI. Ini untuk X. Ini baru yang 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya X, Y, Z gitu kan. Kalau untuk Y, kita tuliskan MI. Kita gantikan YI ya. Kita bagi dengan sigma MI kan begitu. Kita hitung X-nya dulu. Kita masukkan semua. Ya, tadi kan di titik ini ya. Dimana X pada benda 21, X pada benda 23. Kita masukkan 1 dan 3. Kita dapatkan 28 per 15. Untuk Y-nya kita dapatkan 3 sama 1. Karena di sini ya. Di sini berapa ini nih? 3 sama 1. Maka Y-nya 3 sama 1, X-nya 1 sama 3 kan gitu. Kita dapatkan sehingga titik pusat massanya 28,15 per 20,15. Sekarang nomor 6. Jadi ceritanya ini ada benda yang jatuh di perosotan pada jarak D. Sebenarnya D-nya ini nggak diketahui ya di soal ya. Pada jarak D gitu aja. Apakah ini belum tentu segini ya? Ini salah penulisan redaksi. D-nya belum tentu segini. Artinya kita abaikan dulu ya. Di sini ada sebuah tanda tanya. Dia jatuh dari ketinggian H 0,10 meter. Sebelumnya benda tersebut jatuh dari ketinggian H 0,90 dengan I beta minus sama dengan beta MR kuadrat. Betanya tapi diketahui ini loh, 0,228. Jadi kalau teman-teman tahu, nilai inersia itu kan AMR kuadrat. A-nya bisa setengah, bisa itu tergantung dari tergantung dari pusat massanya juga. Makanya kan pusat massa itu sebenarnya elemen yang berpengaruh besar terhadap benda. Jadi begini, I sama dengan ada ya konsepnya. Kalau nggak salah gini ya. Ini rumus inersia.
Tapi di sini udah diketahui bahwa ini nilainya betanya sekian. Ini semacam benda kropos atau apa gitu ya. Pokoknya nilai betanya segitu. Nah, maka ilustrasinya begini. Ini nanti lo yang akan ditanya. Tapi apakah kira-kira betul segitu? Kita lihat nanti. Kita nyari kecepatan ketika di sini V. Di sini ya. Nah, pertama dia menggunakan hukum pada energi. Ini energi potensial. Ini energi kinetik translasi. Ini energi kinetik rotasi. Ketika benda itu awal dia bergerak, maka yang sini adalah 0. Yang sini juga 0. Kan dia tidak memiliki kecepatan sudut awal dan kecepatan awal. Oke, kita masukkan semua. H pada saat 0,1 itu kan dia telah berpindah 0,9 ke 0,1. Artinya 0,8. Kita coret semua M-nya nanti. Kita dapatkan. Nah, kita dapatkan sederhana itu. Bentar, ini ada yang kurang. Sebenarnya omega kali R kan I sama dengan apa tadi? I sama dengan MR kuadrat. Maka I kali omega kuadrat sama dengan bedanya di sini ada faktor inersianya kan gitu. Nah, makanya ini ditulis sebenarnya di sini kita tuliskan adalah ini adalah omega sebenarnya, omega ya, omega. Lalu kita substitusi semua persamaannya. Nah, M-nya sudah tidak ada, 2-nya kita pindahkan, 1 plus betanya kita pindahkan ke bawah, maka kita dapatkan 2GH per beta plus 1 ya. Sehingga kita dapatkan 3,61 meter per second. Berapa D-nya? Nah, sekarang kita hitung D-nya. Kan sebenarnya konsepnya sederhana. Itu kan gerak parabola kan. Dimana nilai H adalah setengah GT kuadrat. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Gini kan. Ini D. Terus ini H. H untuk jatuh ke sini adalah setengah GT kuadrat. Tapi ketika dia di sini ada kecepatan Vx tadi ya. V yang 3,6 tadi kita masukkan. Lalu dia menembus jauh J. Jadi yang X sama dengan Vx kalikan T. Nah, atau D gini ya. Kita masukkan T akar 2H per G, kita balik seperti nomor 1 tadi, dimana ketinggiannya adalah 0,1 ya. Kita masukkan semua, kita langsung hitung gini. Sebenarnya boleh kalau dihitung langsung, kita kalikan V, kita dapatnya 0,506 meter, artinya sama dengan soal tadi ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk teman-teman. Kalau ada yang dibingungkan silahkan bertanya. Bila kita berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.